menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya. Oke, Bapak Ibu, untuk sosialisasi atau penjelasan mengenai penelitian bersama, yang pertama sudah kita lakukan ya kemarin. Saya sudah menjelaskan mengenai rencana penelitian kita, ya, di mana sebetulnya ini sifatnya membantu ya Bapak Ibu sekalian untuk menghasilkan karya ilmiah yang nantinya bisa dinilaikan di UKIN. Dan kita sudah mulai mempraktekannya di angkatan yang lalu, angkatan 3. Ya, di angkatan 3 kita sudah melakukan ini ya. Dan ada beberapa evaluasi ya Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan penelitian ini. Yang pertama, untuk yang memang punya komitmen gitu ya, mereka bisa selesai tepat waktu dan akhirnya tidak ada hambatan, tidak ada masalah dalam pelaksanaan UKIN, terutama di aspek penilaian karya ilmiah atau penelitian gitu ya. Nah, namun untuk beberapa peserta ternyata ya ketika tidak komitmen seperti itu ya, nah mungkin kurang dalam hal membagi waktu seperti itu ya Bapak Ibu, ya akhirnya terkendala seperti itu. Ada yang di hari H belum siap, ada juga yang karena butuh dicek plagiasi ya, jadi harus dicek apakah itu betul-betul pekerjaannya sendiri atau tidak ya, karena harapannya kita akan publikasikan ya Bapak Ibu, sehingga harus ada cek plagiasi. Kita menggunakan aplikasi Turnitin waktu itu ternyata, dan persyaratannya itu sebetulnya kurang dari 15 sampai kurang dari 15 ya. Ya 20 sebetulnya sudah hijau ya. Nah, tapi pada kenyataannya karena itu tadi ya baru hamin berapa seperti itu, baru mengirimkan artikel kemudian minta dicek plagiasi, masih 40, masih 30 lebih seperti itu. Nah, akhirnya tidak dianggap tidak layak ya untuk menjadi sebuah artikel ilmiah gitu. Nah, oleh karena itu berdasarkan hasil evaluasi kemarin gitu ya, kami ingin mempercepat gitu, mempercepat proses ini sehingga Bapak Ibu nanti juga tidak terkendala. Nah, ini kan kita sudah masuk ke PPL ya, PPL siklus pertama, di mana Bapak Ibu hanya mengajar nanti di tiap siklus 1 kali gitu, kemudian melakukan perekaman, kemudian mungkin ada dosen atau guru pamong yang sit in seperti itu, dan kita tidak setiap hari tidak diwajibkan untuk ada meet kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya juga tahu Bapak Ibu sekalian pasti punya kesibukan masing-masing ya, semua mengalami, kami juga di sini juga mengalami hal yang sama. Nah, tapi kami berpikir lebih cepat kita memulai lebih baik seperti itu. Nah, sehingga kami ingin mempercepat prosesnya ya, tahapan-tahapan penelitian harus mulai dikerjakan, dan kami memohon komitmen dari Bapak Ibu sekalian juga terkait dengan hal ini seperti itu. Nah, sebelum sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya Bapak Ibu apa yang harus dilakukan di step pertama ini ya, harus ngapain dulu. Yang pertama, silahkan nanti selesai meet ini Bapak Ibu sekalian membuat Google Form ya yang berisi kuesioner gitu ya, kuesioner dari masing-masing kelompok. Nah, nanti ini saya harapannya sih semua yang ikut penelitian hadir sehingga kita bisa membagi kelompok seperti itu ya. Bukan kelompok ini ya, maksudnya kelompok pembimbing. Maaf ya, bukan kelompok. Tapi sebelumnya saya tanya tadi di grup saya sudah tanya ya, apakah ada yang satu sekolah dengan teman lain gitu? Boleh di kelompok ini maupun di kelompok yang lain. Apakah ada dari printer? Ada, Bu.
Adakah? SMK Telkom Malang. Oh, Pak Susanto ya. Ya, Pak Susanto kayaknya bertiga ya, Pak ya? bertiga, ya. Bertiga. Nah, nanti bisa dibicarakan, boleh jadi satu, ya. Tapi kalau bertiga, saya harap ini aja, Pak, mungkin dibagi dua ya. Ya, atau kalau misalnya, karena begini, nanti itu berkaitan dengan posisi penulis, gitu. Ya, jadi nanti harus ditentukan siapa penulis 1, 2, dan 3. Di mana masing-masing apa porsi tiap penulis itu berbeda dalam penilaian. Jadi kalau penulis 1 itu 60%, kalau penulis 2 itu 40%. Seperti itu. Nah, kalau misalnya walaupun satu sekolah, tapi mau sendiri-sendiri itu juga nggak apa-apa. Saya mau jadi penulis 1, yang lain juga penulis 1. Nah, itu juga nggak apa-apa. Nanti topiknya saja yang dibuat berbeda. Seperti itu. Itu ya. Nah, jadi tapi kalau misalnya mau seperti kelompok apa angkatan yang lalu itu ada satu sekolah dengan siapa, walaupun di luar kelompoknya ya. Maksudnya misalnya mouse sama printer misalnya. Saya satu kelompok dengan siapa seperti itu ya, enggak masalah, boleh, dan harus jauh-jauh hari ditentukan siapa jadi penulis 1, siapa jadi penulis 2, seperti itu. Begitu ya. Nah, kalau yang sendiri ya otomatis ya harus mengerjakan sendiri di sekolahnya masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin bisa saya akan kembalikan ke kelompok masing-masing saja ya. Nanti kalau kelompok saya akan bagi apa namanya kelompok untuk pembimbingan. Jadi kan di kelompok saya ada saya, Pak Rizal, dan Pak Kabul. Nah, nanti siapa yang dengan saya, siapa yang dengan Pak Rizal, siapa yang dengan Pak Kabul, itu nanti akan kita bagi, dan tiap kelompok itu di tiap kelompok bimbingan ya maksudnya, itu nanti kita akan bagi juga topiknya, sehingga jangan sampai sama semua di topik saya adalah misalnya interaksi antar teman semua, atau interaksi dengan guru semua, atau interaksi dengan konten pembelajaran semua, seperti itu. Jadi kita nanti akan bagi juga seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu nanti menerima, oh iya saya dapat topiknya, atau saya topiknya adalah interaksi dengan teman. Nah, nanti berarti langsung membuat kuesioner yang berkaitan dengan interaksi dengan teman. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan tunjukkan dulu, ini contoh kuesioner punya mahasiswa bimbingan saya, ya Bapak Ibu. Kayaknya saya sudah pernah tunjukkan, tapi mungkin saya tunjukkan lagi, nggak apa-apa ya, supaya nanti. Ya, sudah nampak ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, nah ini sudah mulai diisi ya. Nah, di sini ada interaksi dalam pembelajaran daring, ini yang secara umum ya, mahasiswa saya 3 topik itu diteliti semua. Nah, karena apa namanya dia mau melihat ya interaksinya, efektivitas dilihat dari interaksinya gitu ya, sehingga dia melihat interaksi 3 interaksi itu. Nah, tapi Bapak Ibu nanti akan pilih salah satu saja gitu. Nah, diawali dengan memperkenalkan diri ya, pendahuluan lah ya, terserah Bapak Ibu seperti apa, nanti mungkin akan saya berikan template kalau dibutuhkan gitu ya, tinggal diganti nama gitu, seperti itu. Tapi kalaupun tidak mau buat sendiri ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian pastikan collect email ya, pastikan collect email di sini ya untuk form ini, kemudian nama lengkap. Nah, kemudian, di sini juga penting adanya pernyataan kesediaan dari partisipan yang akan menjawab, ya, atau dari apa namanya responden yang akan menjawab, ya. Nah, jadi ini harus ada di dalam Google Form kita. Nanti juga saya akan berikan template, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, berarti identitas ya. Ya, ini data demografi ya, kelasnya kelas berapa. Kalau misalnya langsung ada pilihan, mau dibuat pilihan ya nggak apa-apa. Kelas 1 jurusan apa misalnya kalau di ini ya, atau jurusan apa seperti itu, monggo ya. Jadi ini
tergantung dari data demografi yang ingin Bapak Ibu peroleh dari respondennya Bapak Ibu masing-masing. Ya, nomor absen boleh seperti itu. Ya, mau ditambahkan misalnya perempuan atau laki-laki gitu ya, gender boleh, jenis kelamin boleh ya, jadi nggak apa-apa, nggak masalah, tergantung ini Bapak Ibu mau data demografinya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada interaksi siswa dengan siswa lain gitu ya. Nah, untuk ini yang topik siswa dengan siswa lain ya, interaksi siswa dengan siswa lain, ada baiknya diberikan ini pengantar ya, interaksi siswa dengan siswa lain itu maksudnya seperti apa. Nah, sehingga yang menjawab itu nggak bingung gitu ya. Nah, ini diberikan penjelasan. Nah, kemudian di sini, nah ada pertanyaan yang pertama itu pakai multiple choice ya tidak ya. Kemudian yang berikutnya ini pakainya check boxes ya, Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, kemudian ada check boxes, ada multiple choice. Pastikan ya Bapak Ibu, kalau dia bisa menjawab lebih dari satu jawaban, berarti pakainya yang check box. Ya. Nah, tapi kalau kalau sudah jawab satu, ya nggak mungkin jawab lain, berarti pakainya multiple choice seperti itu. Nah, kemudian ini bersama. Nah, ini sudah mulai ke yang pakai skala Likert. Kita pakai skala Likert 5 ya, dimulai dari 1 sangat tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, dan 5 itu sangat setuju ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga harus disampaikan ya mengenai skala ini, sehingga mereka tahu, oh saya kalau jawab 3, saya jawab 4 itu artinya seperti apa. Nah, itu diberikan ya Bapak Ibu di sini. Nah, kemudian di sini, nah untuk jawaban yang skala Likert ini pakailah linear scale, sehingga nanti kalau kita jadikan tarik spreadsheet-nya itu sudah ada angka 4, 3 dan seterusnya. Tapi kalau multiple choice ya Bapak Ibu, kalau multiple choice itu nanti jadinya huruf ya, sangat setuju, tidak setuju seperti itu. Makanya jangan lupa ya, nanti kita pakainya linear scale. Dan yang lainnya, saya rasa itu, dan yang terpenting juga ini. Nah, ini juga ditulis, kuesioner ini dikembangkan berdasarkan siapa. Ya, ini. Kita pakai ini, Bernard et al. Dan Rastrinski. Ya, ini juga penting karena kita walaupun ini kami mengembangkan sendiri ya, tapi indikator dan lain-lain kami ambil dari jurnalnya Bernard et al. Dan Rastrinski. Seperti itu. Nah, ini mengenai Google Form. Apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai di sini untuk pembuatan Google Form-nya? Apakah ada? Oh ya, saya lupa. Oh ya Pak Agung, sebentar. Kalau nanti sudah jadi Google Form-nya, tolong ditambahkan kalau di kelas saya, di kelompok saya, berarti tolong ditambahkan saya, ya nanti kita akan bagikan email ya, Hanita Yulia, kemudian ada Pak Rizal dan Pak Kabul, ya ditambahkan sebagai kolaborator untuk editor, sehingga kami bisa memantau bagaimana hasil kuesioner Bapak Ibu sekalian, kemudian apakah sudah sesuai. Ya, jadi nanti kuesioner itu juga perlu dibimbingkan ya Bapak Ibu, tidak langsung jadi langsung sudah saya sebar atau Pak sudah saya sebar seperti itu, tapi nanti perlu dibimbingkan apakah sudah sesuai, kalau sudah baru mulai di-share ke peserta didik seperti itu. Ya, gitu. Gimana Pak Agung? Ya, Bu, selamat pagi Bu Anita. Dengar Ya, Bu suara pagi. saya? Ya, dengar Selamat Pak. pagi untuk semuanya.
Untuk menentukan apakah menggunakan checkbox atau multiple choice pilihan ganda itu artinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita Bu ya. Artinya tidak harus semuanya pilihan ganda atau multiple choice, bisa mixing, bisa bercampur Bu ya. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan Bu ya. Mungkin dalam Iya. form itu ada multiple choice, ada checkbox, jadi bercampur Bu. Seperti itu Bu. Nah, Ya. jadi begini Pak, kenapa tadi saya sekalian tunjukkan ya, yang ini yang tipe pertanyaan seperti ini pakai yang ini pakai yang ini, karena itu nanti akan mempermudah Bapak dalam pengolahan data. Seperti itu. Jadi kalau kalau misalnya contoh ya tadi misalnya yang dengan skala Likert ya, yang pilihan jawabannya adalah sangat setuju, tidak setuju dan lain sebagainya itu kalau misalnya Pak bisa sih pakai multiple choice itu bisa. Tapi nanti kalau ditarik spreadsheet-nya, Excel-nya itu nanti datanya yang tertulis sangat setuju, tidak setuju. Nah, Bapak Ibu kan harus masih memilah-milah angka kalau sangat setuju itu angka berapa. Kan gitu kan ya. Tapi kalau digunakan linear scale, nah itu sudah otomatis nanti menjadi angka. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu nginput lagi, nggak perlu memberikan angka lagi, tinggal olah saja. Begitu ya. Nah, kalau untuk yang multiple choice itu adalah untuk jawaban-jawaban yang hanya boleh satu jawaban saja. Jadi kalau sudah jawab A ya nggak boleh B, seperti itu. Ya, kalau checkbox tadi, checkboxes berarti untuk yang bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Ya. Gitu. Jadi Bu, dalam satu link form itu bisa ada checkbox, Oh bisa ada multiple iya, choice itu Bu betul. ya. Iya, Kalau bicara jumlahnya Bu, berapa jumlah soal, apa jumlah, partisipan, iya Pak, responden. artinya jumlah responden, jumlah soal ya, jumlah nomor yang Oh, harus kita itu ya. jumlah soal. Iya. Jumlah soal itu tiap topik itu berbeda-beda, Pak. Nanti saya share ya kuesionernya ya. Saya akan share kuesionernya. Nah, contoh ini misalnya kalau di sini tadi untuk yang interaksi siswa dengan siswa lain ya, itu dimulai dari pertanyaan ya tidak gitu ya. Apakah saya melakukan interaksi dengan teman secara sinkron atau langsung di waktu yang sama ya, misalnya itu. Nah, itu ya tidak itu ya. Kemudian jika ya, saya melakukan interaksi secara sinkron melalui bla 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 itu ya. Terus pertanyaan kedua sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Tapi nanti interaksi siswa dengan guru itu 10 sampai 17. Berarti 8. Nah, jadi berbeda-beda. Terus nanti interaksi siswa dengan konten dari nomor 18 sampai 25. Berapa itu berarti? 5 tambah 2, 7. Nah, jadi berbeda-beda. Nanti di kuesioner akan saya bagikan, bisa dilihat. Nah, tergantung nanti topik Bapak Ibu apa. Ya, ini tadi kan punya, nanti saya share ya, punya mahasiswa saya ini ya. Saya share, silakan dilihat. Dilihat. Saya tidak share ininya ya, form editornya, tapi saya share form bentuk jadinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa coba lihat seperti itu ya. Nah, itu seperti itu ya. Yang berbeda mungkin kalau dengan Bapak Ibu adalah data demografinya nanti ya. Jadi identitasnya. Misalnya oh saya pengen lihat apakah nanti siswa yang mengisi itu perempuan atau laki-laki. Ya berarti tambahkan keterangan gender ya atau jenis kelamin. Misalnya, oh saya pengen tahu jurusannya, jurusan apa namanya, jurusan anak-anak yang mengisi kuesioner itu. Oh ya sudah, berarti tambahkan jurusannya. Ya, seperti itu. Jadi tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Ya, itu karena kemungkinan itu akan berpengaruh nanti ya dalam penelitian ya. Cowok dengan cewek itu jawabannya mungkin akan berbeda. Nah, gitu. Itu kan jadi temuan nanti ya.
Nah, seperti itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kalau untuk semua pertanyaannya itu sama dengan punya mahasiswa saya tadi. Hanya kalau mahasiswa saya tadi semua ya, jadi semua interaksi, 3 interaksi itu, tapi Bapak Ibu nanti hanya pilih salah satu saja sesuai dengan topik masing-masing. Begitu. Begitu. Itu untuk Google Form. Masih ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Nah, itu Bu Anita kalau bicara topiknya itu sama apa berbeda-beda? Maaf, mungkin saya tadi terlambat ya. Jadi Top, topik yang diberikan, tema gitu, tema. Misalnya antar masing-masing peserta apakah sama, diberikan topik yang sama atau berbeda? topik besarnya sama Pak, Tips interaksi online sound. Oh, dalam pembelajaran atau interaksi siswa dalam pembelajaran online. Itu sama, semua topik besarnya itu. Hanya ada yang dapat interaksi siswa dengan siswa lain, ada yang dapat interaksi siswa dengan gurunya, ada yang dapat interaksi siswa dengan konten pembelajarannya. Seperti itu. ya. Terima kasih Bu Anita. Oke. Nah, nanti saya akan kembalikan di kelompok masing-masing. Nanti kelompok saya ya nanti kita akan bagi kelompok pembimbingan. Nanti akan ada yang dapat pembimbingnya saya, ada yang dapat pembimbingnya Pak Rizal, ada yang dapat pembimbingnya Pak Kabul. Di kelompoknya printer juga ada yang dapat pembimbingnya Bu Mila, ada yang dapat pembimbingnya Bu Yuli atau Bu Siwi. Seperti itu. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk Google Form ini apakah ada pertanyaan? Saya rasa tidak ada ya. Gampang ya buat Bapak Ibu sekalian ya untuk membuat Google Form. Mungkin hanya kontennya saja nanti perlu dibimbingkan. Begitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah saya sambil Bapak Ibu membuat Google Form-nya ya. Kemudian nanti mungkin berjalan kalau sudah fix Google Form-nya bisa langsung share ke anak-anak atau siswanya itu di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, nah ini tadi yang saya sampaikan ya, harus dipercepat. Bapak Ibu sambil mulai menulis karena ini yang paling berat, yang paling sulit ya, yang paling takes time atau paling membutuhkan waktu lebih lama. Kalau bagi kuesioner ya kita tunggu aja siswa kita isi sudah, terus olah data gitu ya, olah data kita masukkan misalnya kita pakai Excel atau SPSS sudah, nanti akan ada juga materi mengenai pengolahan data ya, jangan khawatir Bapak Ibu. Nah tapi yang bagian tersulit dan bagian terlamanya adalah menulisnya, seperti itu. Kami memahami bahwa mungkin Bapak Ibu sekalian ya dari angkatan-perangkatan ya, idenya mungkin banyak yang istilahnya luar biasa gitu ya, sebetulnya secara ini sangat mampu gitu, tapi kadang dalam hal menuliskan ide, menuliskan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah kata-kata itu kadang kesulitan. Sehingga ini yang terjadi juga di angkatan lalu, ada yang hanya copy paste, jebret copy paste dari mana, bahkan ketika saya iseng waktu nulis pertama langsung saya masukkan ke aplikasi Turnitin ya, plagiasi checker ya. Nah, hasilnya adalah 100%. Nah, itu berarti kan tidak ada yang diganti sama sekali ya. Nah, seperti itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi memang kita harus menulis sendiri gitu. Nah, ini memang berat. Kami sadari ya. Nah, makanya sejak lama kita atur waktunya ya, setiap hari berproses gitu ya. Jadi supaya tidak ini tips ya Bapak Ibu, supaya tidak kita kehilangan mood, kehilangan motivasi, kehilangan minat ya. Tiap hari selalu usahakan membuka file atau membuka tulisan itu. Entah itu melihat apakah ada typo ya, penulisan yang salah. Kalau misalnya waktunya mepet, waktunya sempit gitu ya, hari itu saya nggak punya waktu banyak, nggak apa-apa dibuka aja sebentar, dilihat ada typo nggak ya, dibaca ulang. Maksudnya gini, kalau Bapak Ibu yang nulis
nggak mudeng apa yang ditulis, bagaimana orang lain yang membaca kan gitu kan ya. Nah, itu juga penting Bapak Ibu. Saya dalam menulis ya, 10 kali saya baca, pasti ada 10 kali kesalahan yang harus saya ganti. Nah, itu penting Bapak Ibu dalam hal menulis. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi harus berproses tiap harinya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu ya. Saya akan bagikan mengenai parafrase. Nah, paraphrasing atau parafrase ini salah satu cara untuk menghindarkan Bapak Ibu dari yang namanya plagiasi. Ya, seperti itu. Karena plagiasi itu ada hukumnya ya. Oke, sebentar. Saya akan bagikan materi ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihatkah? Oh ya Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa membantu untuk mendokumentasikan ya, karena ini penting. Jadi Bapak Ibu ini kan seperti pendampingan ya, pendampingan penulisan karya ilmiah, sehingga ini di luar program PPG, dan nantinya kalau Bapak Ibu mau menilaikan ke apa di UKIN, ini penting ada dokumentasi seperti itu, perlu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Ini apa namanya, proses bimbingan yang kedua, walaupun Bapak Ibu pembimbing aslinya belum dapat ya, nanti akan dibagi. Bapak Ibu mulailah menulis di bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini apa saja yang akan ditulis? Yang pertama, ya, silakan ditulis mengenai pandemi, tapi jangan terlalu banyak panjang lebar dijelaskan detail tentang pandemi COVID-19, kemudian gejalanya apa ya. Tidak perlu, hanya oke, ada pandemi gitu ya, ada pandemi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, kebetulan Indonesia juga mengalami itu gitu ya. Nah, kemudian pengaruhnya pandemi itu terhadap pendidikan seperti apa gitu. Ya, karena semua pandemi ini berdampak di semua bidang, ya, termasuk bidang pendidikan. Nah, bagaimana pengaruhnya? Terus apa yang terjadi? Perubahan-perubahan apa yang terjadi di bidang pendidikan dikarenakan adanya pandemi ini? Nanti ditulis, ya. Nah, kemudian berikutnya akan ditulis juga mengenai pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran online. Kenapa? Pembelajaran online ini salah satu solusi ya, supaya proses pendidikan, proses pembelajaran tetap berjalan. Nah, ada teknologi yang dimanfaatkan di situ. Nah, nanti dijelaskan panjang lebar dan berbicara tentang pembelajaran online itu sendiri. Bagaimana karakteristik pembelajaran online, manfaatnya, tantangannya, seperti itu ya, disampaikan. Terus berlanjut ke interaksi siswa dalam pembelajaran online. Nah, perlu ya diketahui bagaimana interaksi siswa ya dalam proses pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran online. Nanti dijelaskan bagaimana seharusnya, idealnya seperti apa. Nah, interaksi itu ada 3 interaksi online ya. Ada siswa dengan teman, interaksi siswa dengan guru, dan interaksi siswa dengan konten pembelajaran. Nah, nanti mengerucut Bapak Ibu akan memilih salah satu topik ya. Apakah itu interaksi siswa dengan teman, interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan konten pembelajaran. Setelah itu nanti akan mengerucut lagi ke tujuan dan rasional sesuai dengan topik yang dipilih. Kemarin saya sudah jelaskan ya, untuk masing-masing topik apa yang diketahui apa tujuannya ya, mendeskripsikan interaksi siswa dengan teman dalam pelaksanaan pembelajaran online, mendeskripsikan interaksi siswa dengan guru dalam pembelajaran online, mendeskripsikan interaksi siswa dengan konten pembelajaran dalam pembelajaran online. Seperti itu. Nah, ini di bagian pendahuluan nanti isinya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, setelah bagian pendahuluan nanti Bapak Ibu akan menulis situasi sekolah. Situasi sekolah yang sesuai dengan konteks sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi real di sekolah seperti apa. Boleh disampaikan kondisi sosial ekonomi siswa seperti apa,
infrastruktur sekolah seperti apa, kemampuan dan keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologinya seperti apa di sekolah Bapak Ibu masing-masing, fasilitas siswa dalam dan kemampuan teknologinya seperti apa, dan gambaran pembelajaran selama pandemi seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini nanti ditulis dalam konteks situasi sekolah. Nah, ini tahap pertama. Bapak Ibu buat pendahuluan dulu dan menuliskan tentang situasi sekolah masing-masing, gitu ya. Poin penting dalam pendahuluan tadi adalah satu, dalam pendahuluan itu harus jelas masalah penelitiannya apa, gitu ya. Oh, ini belum saya ganti. Ini harusnya bukan keterlibatan siswa ya. Harusnya berkaitan dengan interaksi siswa dalam pembelajaran online dan topik yang dipilih apa. Gitu. Ya. Itu harus jelas. Kenapa sih? Maksudnya gini. Kenapa harus meneliti tentang interaksi siswa dengan temannya? Nah, misalnya seperti itu. Masalahnya apa? Nah, itu harus jelas di bagian pendahuluan ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu seperti apa gitu. Dan yang pasti dalam menulis, nah ini yang berbeda ya Bapak Ibu. Kalau kita menulis blog, kita menulis jurnal harian, kita menulis novel apa atau apakah itu, kita nggak perlu ya mencantumkan literatur atau literatur pendukung atau referensi ya. Nah, tapi karena ini karya ilmiah ya, berarti harus didukung dengan literatur atau pendapat dari penulis lain atau hasil penelitian terdahulu. Sehingga pastikan ini yang baik Bapak Ibu dalam satu paragraf itu paling tidak minimal ada satu kutipan dari literatur. Ya. Nah, apa gunanya literatur ini adalah menguatkan argumentasi Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu berdasar, tidak hanya berdasarkan kayaknya pendapat saya gitu ya, tapi betul-betul ada referensi, ada sumber yang mendukung hal itu ya, atau tidak hanya mendukung tapi mungkin kontras dengan apa yang terjadi seperti itu. Nah, jadi ini harus ya Bapak Ibu ada literatur gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah pastikan untuk memparafrasekan kutipan untuk menghindari yang namanya plagiasi Bapak Ibu. Secara detail nanti saya akan jelaskan mengenai parafrase. Ya. Nah, parafrase itu menuliskan ulang ya ide orang lain tapi dengan bahasa yang berbeda. Itu. Sehingga nanti akan menghindarkan Bapak Ibu dari yang namanya plagiasi. Walaupun tetap ya, karena itu idenya orang lain harus disebutkan itu sumbernya mana gitu. Nah, kemudian pastikan juga menggunakan teknik pengutipan yang benar. Kita menggunakan APA style ya Bapak Ibu. Nanti saya share juga panduan mengenai APA style. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa parafrase itu bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari yang namanya plagiasi. Ya. Di sini saya memberikan gambar sapi ya Bapak Ibu. Sapi, dia bilang mu gitu. Nah, kemudian temannya bilang, I just said that, use your own words. Saya baru aja ngomong mu itu, kamu gunakan kata-katamu sendiri. Ya, artinya sebetulnya seperti itu dalam penulisan karya ilmiah. Ya, saya sudah bicara mu itu ya. Nah, ketika kita menuliskan ulang, Anda jangan lagi menggunakan mu itu ya, tapi gunakan dengan walaupun ini konteksnya lucu ya, sapi bahasanya sama ya. Tapi kita manusia, kita pasti punya bahasa yang berbeda. Nah, apa itu parafrase Bapak Ibu? Parafrase merupakan cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti. Jadi ada beberapa keyword di sini ya. Yang pertama adalah mengekspresikan yang sudah ditulis ya atau dikatakan orang lain. Berarti idenya, maknanya sama, tapi menggunakan kata yang berbeda. Berbeda kata-katanya,
dan membuatnya lebih mudah dimengerti. Jangan membuat beda tapi kemudian susah dipahami, tidak. Ya. Kemudian parafrase itu juga merupakan pengutipan yang dilakukan dalam parafrase, merupakan kutipan yang menggunakan kata-kata sendiri untuk mengungkapkan ide yang sama. Itulah parafrase, Bapak Ibu. Ya. Ini penting sekali saya sampaikan karena kami ya semua tidak ingin kalau Bapak Ibu asal tulis gitu. Asal tulis kemudian jadinya copy paste, ambil dari jurnal apa, ambil dari tulisan mana, copy paste aja. Pokoknya jadi. Kemarin di kelompok saya pun ya ada salah satu peserta yang lain belum selesai, dia sudah selesai. Wah, sudah selesai sampai kesimpulan dan saran daftar pustaka. Wah, saya sempat kaget juga ketika saya lihat, loh, lah kok saya nggak mudeng ini ngomong apa. Pertama, yang kedua yaitu ya copy paste gitu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi gitu ya. Nah, parafrase ini merupakan sebuah keahlian yang sangat berharga karena satu, parafrase memang lebih baik jika dibandingkan mengutip informasi dari sebuah paragraf atau tulisan yang kurang menonjol. Berikutnya, parafrase membantu penulis untuk mengontrol cobaan melakukan kutipan yang terlalu sering. Gitu. Jadi kutipan itu kan bisa kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kalau kutipan langsung boleh nggak? Boleh dalam satu tulisan, tapi nggak boleh terlalu banyak. Nah, salah satu caranya supaya tidak ada kutipan langsung terus dilakukan yang namanya parafrase. Gitu. Nah, kemudian proses mental yang dibutuhkan bagi keberhasilan sebuah parafrase sebetulnya membantu penulis untuk memahami sepenuhnya makna teks sumber yang akan dia sadur. Mengapa? Karena dalam kita memparafrasekan, pertama kali yang harus kita lakukan adalah memahami dengan mendalam apa yang disampaikan oleh penulis sebelumnya. Sehingga itu membantu kita sebetulnya dalam memahami konteks yang akan kita tulis. Ya, prinsip dari bagaimana kita bisa menulis menghasilkan tulisan yang baik adalah kita harus banyak baca, Bapak Ibu. Ya, dengan banyak baca semakin bagus tulisan kita seperti itu. Ya, prinsipnya itu. Nah, ada 6 langkah efektif dalam melakukan parafrase. Ya, yang pertama, baca kembali sumber teks sampai Bapak Ibu memahami benar isi teks itu, ya. Sehingga bisa nggak kalau kita parafrase tapi kita nggak paham apa yang disampaikan penulis? Ya nggak mungkin, harus paham. Setelah paham, coba singkirkan teks atau naskah asli tersebut, coba tulis ulang gagasan-gagasan dalam teks tadi dalam sebuah kertas. Kemudian buat daftar beberapa kata di bawah parafrase Bapak Ibu tadi untuk mengingatkan kembali pada cara memahami naskah asli tersebut. Dan di atas kartu catatan tadi tuliskan kata kunci yang menunjukkan subjek atau tema parafrasenya. Sesudah itu bandingkan parafrase Bapak Ibu tadi dengan naskah asli untuk mengecek satu, apakah semua gagasan yang penting sudah include di situ, sudah masuk gitu ya. Jangan-jangan yang penting nggak masuk, yang nggak penting malah masuk gitu kan ya. Nah itu perlu juga dibandingkan. Kedua, melihat juga apakah sudah berbeda atau masih sama, menggunakan kata-kata yang mostly semua sama gitu. Kalau sama seperti itu masih terancam plagiasi ya. Nah, gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah khusus, terminologi atau frase yang dipinjam. Mungkin ada ya frase-frase atau kata-kata yang memang nggak ada kata gantinya ya, dan hanya bisa menggunakan kata itu misalnya ya. Misalnya kalau itu di ini ya apa namanya sains ya misalnya, ada kata-kata yang memang ya istilahnya itu nggak ada yang lain gitu ya, misalnya komputer gitu misalnya, komputer kan ya juga memang itu komputer, apalagi ya misalnya seperti itu. Nah boleh kita tetap menggunakan itu, tapi kan tidak banyak pasti kita meminjam seperti itu ya. Boleh juga komputer itu dijelaskan dengan kata-kata yang lebih panjang. Jadi parafrase itu belum tentu dia lebih singkat ya Bapak Ibu ya. Mungkin sama, mungkin lebih panjang, mungkin lebih singkat untuk parafrase. Tapi yang paling penting poinnya adalah menggunakan kata-kata yang berbeda. Sesudah selesai,
tetap tuliskan sumber ya pada catatan tadi, sehingga Bapak Ibu nanti ini yang seringkali terjadi ya, sudah selesai tulisannya tapi masih cari-cari daftar pustakanya. Nah, supaya tidak terjadi hal itu, langsung ditulis ya, dikutip dari mana, daftar pustakanya, penulisannya seperti apa, sehingga nanti tinggal disusun saja seperti itu. Nah, itu 6 langkah efektif dalam melakukan parafrase. Nah, kemudian bagaimana parafrase yang benar itu? Satu, pengungkapan kembali suatu kalimat, informasi, konsep dengan cara mengubah, yang diubah apa? Konstruksi kalimatnya atau kata dengan sitasi. Kemudian pengungkapan kembali tetap menjaga makna asli dari kalimat, informasi atau konsep pertama dengan mencantumkan sumber. Jadi yang penting adalah makna tetap sama, konstruksi berbeda atau diubah gitu ya, dengan menggunakan kata-kata yang berbeda, dan ingat ada sitasinya atau mencantumkan sumbernya tetap. Itu parafrase yang benar dan tadi lebih mudah dipahami ya. Kalau Anda baca kemudian jadi bingung ini maksudnya apa atau kok jadi malah ruwet gitu ya, berarti belum baik itu parafrasenya. Nah, dalam parafrase yang harus dilakukan baca sampai paham, belum paham baca lagi, belum paham lagi baca lagi sampai akhirnya paham dan bisa tulis ulang. Itu parafrase ya. Nah, ini tekniknya tadi saya rasa nggak perlu ya, coba ya Bapak Ibu, kita coba latihan ya. Kita latihan coba. Ini ada beberapa ungkapan kalimat ya, coba kita gunakan kata-kata lain untuk mengungkapkan kalimat itu dengan makna yang sama gitu ya. Coba yang pertama, saya pusing karena uang saya habis. Nah, kira-kira kalimat ini bisa diubah jadi seperti apa? Siapa Bapak Ibu mau coba? Ketika uang saya habis pusing, Bu. Oke, ketika uang saya habis, saya pusing. Ada berapa kata yang masih dipakai? Uang, saya, habis, pusing, ya kan? Cuman menambahkan kata ketika. Nah, kalau ini nanti dicek di Turnitin, masih terindikasi plagiasi, Pak. Susah ya ternyata ya. Dibalik. Coba kalau dibalik. Hanya dibalik tadi ya. Tadi hanya dibalik maksudnya gitu ya, Pak ya. Oke, coba siapa lagi yang mau coba memparafrasekannya? Gara-gara nggak ada uang, jadi pusing saya. Oke, gara-gara nggak ada uang jadi pusing saya gitu ya. Gara-gara nggak ada uang jadi pusing saya. Oke. Pusing dan uangnya kena dan pusing saya. masih ya. Oke. Ada yang lagi? Ini masih satu kalimat. Kepalaku sakit. Ya, misal kepalaku sakit, tidak punya uang, bahasa lain. Oke, bisa ya. Kepalaku sakit sebab nggak punya uang. Kalau masih dipakai pun satu nggak masalah. Tapi kalau misalnya diganti lain, misalnya duit, ya juga boleh. Ya kalau itu nggak formal ya, gitu. Ya, kepalaku sakit ya sebab saya nggak punya uang atau saya nggak punya duit gitu ya, boleh. Ya seperti itu. Ya. Kalau memang ada istilah yang memang tidak bisa diganti, kita boleh gunakan, tapi tidak terlalu banyak. Maksudnya seperti itu. Satu itu ya. Coba yang kedua. Orang tua saya sedih karena saya berpacaran dengan gadis yang tidak disukai mereka. Nah, jadi gimana Bapak Ibu? Ada yang mau coba? Ya. Gimana? Ada? Kita bisa bilang ya,
Saya nyoba, Bu. Oh iya, silakan Pak Arifin. Bapak Ibu kecewa kepada saya karena tidak memilih gadis yang mereka inginkan. Oke, boleh ya. Masih hanya menggunakan kata gadis ya, meminjam kata gadis. Ya. Oke, itu sudah termasuk parafrase, Pak. Ya. Atau misalnya hubungan saya dengan kekasih saya ditentang orang tua saya, atau membuat ayah ibu saya kecewa, itu juga bisa. Nah, sehingga memang parafrase itu tidak ada yang benar salah ya Bapak Ibu. Parafrase saya dengan Pak Arifin tadi mungkin kan berbeda. Parafrase mungkin nanti dengan Pak Agung atau Bu Rahmawati atau Pak siapa yang lain, Pak Taufik, Pak Zaki, ya mungkin akan berbeda. Ya, tidak ada yang salah, hanya memang maknanya sama, tapi yang keluar dari tulisan dalam bentuk tulisan atau lisan itu akan berbeda-beda. Nah, itu yang dimaksud dengan parafrase Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, coba lagi deh. Ya, masih ada 2. Rumah saya tidak besar dan tidak bagus. Nah, menjadi seperti apa? Siapa mau coba? Ya, siapa? Saya nggak bisa lihat. Mari, silahkan. Tempat tinggal saya kecil dan tidak menarik. Rumah tinggal saya. Tempat tinggal. Oh, tempat tinggal saya kecil dan tidak menarik. Oke, boleh ya? Boleh. Sip. Wah, semakin ini ya, jos ya parafrasenya. Satu lagi, dia suka membuat lelucon. Dia suka membuat lelucon. Silakan. Dia kocak. Dia kocak. Oke, sip. Itu yang disebut dengan parafrase. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dalam menulis Bapak Ibu ya, kita tidak boleh hanya copy paste dari jurnal yang sudah ada, dari sumber yang sudah ada, tapi kita harus membahasakan ulang. Seperti itu. Ya, tapi ingat kita juga harus punya argumentasi ini ya. Jadi itu pemikiran kita, karena penelitian kita itu harus berbeda dengan penelitian yang lain ya. Jadi kita punya alurnya seperti apa tadi sudah saya sampaikan di pendahuluan itu menulis apa gitu ya. Nah tapi misalnya contoh saya menulis tentang pandemi. Nah tapi apa yang mendukung tulisan saya tentang pandemi itu? Nah, mungkin mengambil dari jurnal apa, ditemukan bahwa misalnya pandemi ini sangat berpengaruh signifikan dalam dunia pendidikan. Nah, ini dikutip dari mana? Nah, seperti itu. Kemudian lagi misalnya menjelaskan tentang pembelajaran online. Ya, manfaat pembelajaran online misalnya. Ya, argumen kita pembelajaran online itu sangat bermanfaat. Nah, tapi Bapak Ibu mengutip dari jurnalnya siapa tentang manfaat-manfaat pembelajaran online, tapi dibahasakan ulang. Begitu, Bapak Ibu. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Tidak ada, Bapak Ibu? Jelas ya Bapak Ibu. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan saat ini sambil menunggu untuk Google Form-nya dan pembagian kelompok. Nanti hari ini ya, yang kelompok saya hari ini saya akan bagi kelompoknya. Nanti saya share Bapak Ibu, nanti kalau di kelompok saya nanti saya akan buatkan spreadsheet ya. Seperti apa coba saya tunjukkan ya, ini yang punya kelompok yang lalu, angkatan yang lalu seperti ini. Bentar. Nah, saya share lagi. Nah, begini Bapak Ibu, nanti saya akan buatkan seperti ini ya. Jadi nanti nama Bapak Ibu akan ada di sini, pembimbingnya siapa, gitu ya.
pembimbingnya yang saya, atau kalau ini kan kemarin sama Pak Sri Wahyudi gitu ya. Nah, kemudian topiknya yang mana dari 3 interaksi online tadi ya, topik yang apa, link kuesioner Bapak Ibu semua silakan ditunjukkan di sini, dituliskan di sini linknya. Kemudian link tulisan, nanti ditulis di drive saja ya Bapak Ibu, sehingga kami bisa langsung komen di situ. Gitu. Nah, link drive-nya. Sehingga kalau kita mau lihat, saya tinggal klik ini saja, saya lihat, oh bagaimana tulisannya, sudah oke. Gitu. Nanti saya akan buatkan ini untuk kelompok saya ya. Begitu. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Bu Dina, silakan. Ya, terima kasih Bu Hanita. Mau tanya Bu, Ya. terkait yang kelompok itu maksudnya kan tadi kan ada interaksi dengan siswa, dengan guru ya Bu ya. Jadi dalam satu kelompok itu tentang siswa semua atau tetap campuran? Enggak, tetap campuran. Oh, tetap campuran. Tapi kelompoknya itu berdasarkan yang sudah Kelompok mau bimbingan. Oh, Kelompok bimbingan. Iya. Jadi ada kelompok bimbingan di dalam kelompok PPG ini. Jadi MAUS misalnya. Nanti kan pembimbingnya ada 3. Nah, nanti dikelompokkan per pembimbing. Seperti itu. Tapi dalam satu kelompok itu nanti akan dibagi. Ya. Misalnya kelompok saya misalnya adalah, kalau yang di saya kan ada Pak Arifin, Pak Agung, Bu Rahmawati. Misalnya bertiga ini ya. Nah, 3 ini akan beda. Misalnya Bu Rahmawati nanti interaksi dengan temannya, kemudian Pak Agung interaksi dengan guru, dan Pak Arifin interaksi dengan konten pembelajaran. Begitu. Ya. Berarti nanti karena saya di printer ya Bu ya, diatur saya sama Bu Mila ya Bu ya? Iya. Nanti yang atur Bu Mila dan Bu Yuli. Iya. Seperti itu. Ya, baik Bu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Zaki pergi kemana itu? Ke sekolah, Bu. Ke sekolah. Iya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Silakan. Masih adakah? Oke, tidak ada ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada, nanti akan saya share hasil rekaman ini ya Bapak Ibu, supaya kalau butuh dilihat-lihat lagi, silakan. Seperti itu. Oke, sudah cukup ya? Tidak ada yang bertanya lagi.